Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqi alladzi jarut bihil maqadiru biqudrati alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajmain. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Wa qala as-saumu li wa ana ajibihi. Wa qala afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh yayasan, sesepuh LDTKN, sesepuh GMPS, wabilaula sohibul auqat yang telah mentertibkan acara hikmah amaliyah dan hikmah ilmiah ini, Al-Mukarram sohibul bait sekaligus ketua LDTKN Tangerang Raya dan sekitarnya, dan wabilaula sesepuh dari TKN Center yaitu Bapak Andri dan yang lainnya, mungkin bersama keluarga ataupun bersama rombongan. Alhamdulillah semuanya insya Allah pilihan Allah terbaik. Dan lagi tak lupa Al-Mukarram yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawasul, mangkobah, semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah tazalikan, istilah tasawuf ya, Allah tazalikan kepada Bapak Haji Insinyur Asep Jatnika dan keluarga Ibu, dan sekaligus Allah tazalikan pada Bapak Ibu bahwa kemuliaan yang Allah kasihkan pada malam ini adalah insya Allah kemuliaan yang Allah abadikan. Mudah-mudahan selalu dalam naungan ridho dan kasih sayangnya, serta diberkahkan usianya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan semuanya keluarganya, sakinah mawaddah warahmah, dan dikasih amanah putra putri, cucu cicit soleh solihah, berakhlakul karimah, dan diberkahkan maqasid yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hasulallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sebentar lagi ya, berapa hari lagi puasa, entah Sabtu entah
Ahad. Kalau di tanggal Sabtu ya kita ikutin aja keputusan pemerintah nanti bagaimana, apa Minggu apa Sabtu. Kemungkinan Sabtu kan menurut hisab. Nanti mudah-mudahan ada kesamaan dengan ruqyah. Ya mudah-mudahan pokoknya mana saja kita ikuti karena semuanya untuk mencari kemaslahatan dan kemanfaatan. Dan mudah-mudahan saum kita saum yang Allah tingkatkan derajat kita menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalau arti sendandar la'allakum tattaqun semoga melengkapi ataupun menjadikan puasa itu menjadi takwa. La'allakum tattaqun kalau perspektif biasa yang secara khusus ya benar-benar takwa. Mudah-mudahan itu semua Allah kasihkan pada kita semua, yaitu yang mencapai puasa syariat, puasa thariqat, dan puasa hakikat. Sudah ada ya di Silur Asror. Itulah puasa syariat pun betapa susah dan payahnya. Kalau orang tidak diberi hidayah dan taufiknya, itu pun tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan penuh dengan palsu karena hanya di depan orang saja. Itu dalam dimensi puasa syariat. Yang kedua puasa thariqat, yaitu segala anggota tubuh kita yang ada, tangan kita, telinga kita, mata kita, semuanya diimsakkan, dipertahankan supaya mencapai tatakul itu ya. Yang ketiga itulah yang memompa dan menetralisir dan menjadikan ruh semua ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, yaitu apa? Yaitu puasa yang tidak bisa hatinya melihat selain Allah, yaitu hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya ingat Allah. Itulah puasa hakikat. Bapak dan Ibu melalui metode thariqah yang Bapak amalkan sekarang dan melalui Syekhul Mursid, yaitu dari Syekh Ahmad Zoibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu yang musalsal sampai Rasulullah dikasihkan. Jadi tidak bingung Bapak untuk mencapai puasa syariat, thariqat, hakikat, maka barangnya dikasihkan. Tidak hanya teori saja, tidak hanya sebatas filsafatkan saja, tapi ini bendanya, ini barangnya. Kalau istilah barangnya ini yaitu dzikrullahi akbar, ingat Allah itu akbar. Itu untuk menyempurnakan syariat, itu untuk menyempurnakan thariqat, dan itu untuk menyempurnakan hakikat. Dikasihkan dalam kolbul Bapak. Jadi Bapak kalau berbagai macam teori tasawuf saja dibaca, ini kitab semua yang dibawa kitab tasawuf, tapi barangnya kalau tidak ada hanya ditekan dan hanya logika, teori yang selalu dihayati dan terus didaki, tapi dengan kekuatan logika saja, tapi orientasinya agak susah gitu karena ditekan dengan logika terus. Tapi tatkala ditanamkan di kolbun Bapak, logika enak, sudah bersandar, maka diterbangkan logika ini dengan kekuatan dzikrullahi akbar, maka enak sampainya. Nah, mudah-mudahan inilah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah sampai kepada para mursyid, dan akhirnya mursyid yang kita amalkan, yang kita datangi, yaitu Syekhuna Mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul. Mari kita salam ya pada beliau. Mudah-mudahan. Assalamualaikum ya waliyallah. Mari. Assalamualaikum ya sahibal karamah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah.
Assalamualaikum ya habib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antum bi maqamin aminin wa hadarati habibi rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Kangjeng Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa pakai assalamualaikum? Boleh juga pakai assalamualaika. Itu apa? Hitobnya mudzakkar mukhatab. Kenapa assalamualaikum? Itu sekaligus mutabaah kepada Rasulullah. Itu. Yang kedua, kenapa pakai kum? Kan domir jama itu istilah ilmu sorof. Kalau pakai domir jama, kita uluk salam kepada pangresa, maka dengan kum itu semua mursyid sampai Rasulullah terbawa. Seperti bapak dan ibu kalau ketemu satu orang dan satu orang, assalamualaikum ya umi, assalamualaikum ya abi, boleh, nggak apa-apa. Kalau perspektif ilmu sorof, ya kepada seorang, ya assalamualaikum. Kalau pada jama, assalamualaikum. Tapi kalau makna tasawuf, makna yang dipakai oleh kita untuk menenggelamkan rasa kita, ruh kita, karena kecintaan kita, karena yang didapatkan, yang diamalkan oleh Bapak itu, datangnya itu semuanya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka irtibat, keterkaitan terus, ruh Bapak nyambung sama Syekh Abdullah Mubarak, sama Syekh Tolha, sama Syekh Khatib Sambas, sama Syekh Samsudin, terus sampai Syekh Sultan, sampai Ja'far Shadiq, Imam Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Syahid, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina wa Maulana Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nurnya itu Pak, nurnya. Casingnya beda-beda. Kata pangresa Abah, rek gombong kayak bager, rek paralon, kena dari nu di jero nama aku. Yang di dalamnya itu, mudah-mudahan itulah nur yang Allah titipkan kepada hambanya untuk mengembalikan hamba kepada Dia sendiri. Maka mudah-mudahan kita hidup dalam kalimah tauhid itu, amin. Dalam kalimah takwa itu, dalam kalimah ikhlas itu, yaitu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nah wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Jadi kita ingin hidup dalam kalimah la ilaha, mati pun ingin dalam kalimah la ilaha, dan dibangkitkan kembali pun ingin dalam kalimah la ilaha. Itu takdirul kalamnya luas Pak. Bukan dalam arti dalam kalimah la ilaha illallah ini apa maksudnya? Dalam kalimah la ilaha illallah itu begitu Bapak menyebut la ilaha illallah udah masuk tolabul maghfirah. Berarti Bapak ingin mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mengucapkan la ilaha illallah itu Bapak itu sedang memohon ampunan Allah. Maka Allah yang dimohonkan, yang maha memberi pengampun. Karena yang dibacakan oleh Bapak itu ismu dat, yang menghimpun semua asma. Al-Ghafur itu siapa Pak? Allah. Maka Bapak mesti mendapat ampunan. Amin. Mudah-mudahan kita sekarang sedang terus
dikeluarkan semua kehilapan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita, dan kita sedang mendapatkan kocoran ampunan Allah. Amin. Lagi-lagi sebelum dibacakan itu kan istighfar dulu. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Itu adalah asasul maqomah, istilah tasawuf. Apa namanya? Asasul maqomah, pokok pondasinya makom. Sebelum makom juhud, sebelum makom ridho, sebelum makom mahabbah, sebelum makom semua makom yang begitu banyak. Tapi pokoknya asasnya adalah taubat, makom taubat. Maka astagfirullahal ghafurur, penuh penghayatan terus. Sekaligus Bapak lagi mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada tolabur ridho. Apa? Memohon ridho Allah. Maka la-nya itu menurut para sahabat yaitu baiknya dipanjangkan kan. Maka kita suka dipanjangkan kan, minimal yang 3 kali ataupun yang 7 kali ataupun yang 9 kali yang ganjil itu. La ilaha illallah. Tolabur penghayatan sih. Tolabur ridho. Kesanahnya yang menghimpun semua untuk kekekalan Bapak, kekekalan Ibu karena menghadapi Dat yang Maha Kekal. Maka tatkala Bapak tersambung dengan hati yang benar, maka Allah mengekalkan Bapak. Amin. Di mana tempatnya? Di surga yang penuh nikmat. Amin. Dan dipertemukan dengan Dat yang Maha Kekal. Itulah hebatnya la ilaha illallah. Berarti tolabur rahmah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَذَاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir pada Allah boleh, yang banyak mengingat Allah boleh. Maka Allah telah sediakan apa? Pertama, maghfiratan, ampunan. Nyambung tadi tolabul maghfirah. Nyambung, maghfiratan, ampunan. Yang kedua ingin ridho Allah, yang ketiga ingin rahmat Allah. Iya, ajron azima, pahala yang kekal. Adim di sana kekal, Pak. Maka itulah kesuksesan yang abadi. Sukses yang abadi karena Bapak benar-benar datang kepada Dat yang Maha Abadi. Mudah-mudahan Allah tetapkan dari malam ini, dari kemarin niat awal dan sekarang khususnya di bumi Pak Ketua, di bumi Bapak Haji Insinyur, Bapak Asep, Jatika dan Ibu. Mudah-mudahan kita sedang tersambung bersama frekuensi Rasulullah SAW. Itulah dzikrullahi akbar. Dzikir yang mana ya? Dzikir yang kalau istilah ilmu tauhid, kembali lagi tapi nyambung semua. Kalau istilah ilmu tauhid yaitu syahadat kan. Syahadat apa? Yang sampai puasanya puasa hakikat, puasanya puasa torikot, yang puasanya apa? Yang syahadatnya apa? Yang sudah menduduki syahadatnya syahadat munjin. Apa syahadat munjin? Syahadat yang menyelamatkan puasa Bapak, syahadat yang menyelamatkan zakat Bapak, syahadat yang menyelamatkan manaqib khotaman Bapak, dan syahadat yang menyelamatkan umroh haji Bapak, termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang munjin. Yang secara umum syahadat apa? Syar'an, secara syariat. Kadar-kadar orang ini telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sah, itu Islam. Jangan dihukumi batinnya karena Bapak tidak tahu. Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah berarti itu muslim, orang Islam. Boleh dia menyembelih hewan ternak yang halal. Boleh dia mengawinkan walinya karena dia memang walinya, wali mujbir, wali nikah, dan boleh dia menyembelih hewan yang sah untuk dibeli. Dia karena udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
diimplementasikan melalui thariqah. Tapi masalah munjinnya dia tidak tahu orang lain, hanya dia sendiri yang tahu dengan Allah yang maha tahu. Dikir kita yang tadi 165, tidak bisa Bapak memponis itu kemana-mana aja hatinya, ngador, ngelantur, nggak bisa. Bapak hukumi Bapak sendiri. Maka istabti qalbaka, tanya saja hati Bapak, betul tadi lagi ingat Allah apa lupa gitu. Dan yang 165 itu banyak ingat banyak lupa, orang lain tidak tahu Pak, hanya Bapak sendiri, hanya kita sendiri. Maka penyakit diri yang harus dikikis oleh syahadat munjin, karena jujur dan bohongnya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi, kata tasawufnya muhasabah, mengevaluasi ruh jiwa kita, banyak bohong, banyak jujur. Dengan apa? Ya masukan melalui thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, dan ada yang khusus untuk di dalam ruh, di dalam kolbun, yaitu zikrullah yang dikatakan zikir hofi. Itu. Karena kita banyak lupa, maka tanamkan di sini. Firman Allah bagaimana? Di surah Al-Baqarah 138. Boleh dilihat oleh Bapak. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan. Sibghah. Wa man ahsan. Ada lagi yang lebih baik daripada celupan Allah. Tidak mungkin ada, kecuali hanya celupan Allah yang maha sempurna segala-galanya. Itu bahasa bebasnya. Jadi sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Tatkala celupan Allah sudah hidup, setempel Allah di ruh Bapak, di ruh Ibu, ditanamkan. Itu untuk mengangkat derajat Bapak. Itu untuk mengangkat derajat Bapak dan membawa sholat Bapak, membawa ibadah haji Bapak, membawa umroh Bapak, membawa jual beli Bapak, aktivitas di pasar, di toko, di mana saja Bapak tetap ada poin di sisi Allah dan malaikat Allah bahwa Bapak adalah abdun muwahhidun, hamba yang benar-benar sedang berbakti, hamba yang benar-benar mentauhidkan Allah. Cuma rahasia Bapak dengan Allah. Malaikat pun tidak diberi izin mendeteksi itu. Malaikat pun tidak diberitahu rahasia yang ada di dalam Bapak itu. Kenapa Bapak tahu? Ya itu untuk Bapak berinteraksi kepada Allah. Maka inilah wilayah Nur Muhammad. Paham ya? Karena Bapak sebagai umat Muhammad khairu ummatin, sebaik-baik umat. Nabi Muhammad khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Semua malaikat, dari mulai malaikat Jibril, maaf, kalau derajat di sisi Allah, Muhammad khairul khalqi, tetap Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Tapi kan wahyu dibawakan oleh malaikat Jibril, iya, yang berupa lafaz. Dan lafaznya, ucapannya. Tapi nurnya, ruhnya, kalimah itu Muhammad yang lebih dulu. Karena minuri jamalihi, dari nur jamalnya. Maka terbukti lagi di waktu Isra Mi'raj kemarin yang banyak dibicarakan sama berbagai mubalik, Nabi Muhammad masuk ke wilayah apa? Qaba Kausen au adna, ke wilayah hakikatul Muhammadiyah. Itu hakikatul Muhammadiyah, nur akal, ruh dan kolam masuk. Jibril gak masuk, karena itu lahutiyah. Kalau istilah dalam Sidul Asrar. Kalau Nabi Muhammad, kalau Jibril jabarutiyah. Nah, maka luar biasa Bapak, ini dahsyat. Tidak ada lagi thariqah yang lain. Yang thariqah lain adalah seperti thariqah yang lain aja lah, tidak dikatakan A, B, C-nya. Yang keluar ke dalamnya napas Bapak itu
tatkala dihantarkan dengan napas keluar kalimah yang dihopikan oleh Bapak, lalu ke dalam juga kalimah yang dihopikan oleh Bapak, maka dia akan usul sampai ke hadirat Allah. Tidak hanya mengembara di alam mulki, napasnya ini tidak bersama angin, bersama gelombang, tapi napasnya sampai ke hadirat Allah. Tapi Bapak lebih dikasih lagi yang sangat dalam dan sangat fleksibel dan sangat otomatis. Karena ruh Bapak ditanamkan itu yang lebih cepat, lebih daripada detik. Begitu Bapak napas keluar ke dalam, Bapak sedang hanyut tenggelam, sedang mengingat dia dalam ruh kolbun dia, dalam ruh kolbun Bapak, maka napas keluar ke joroknya beserta dikrullah. Paham ya? Berarti napas yang keluar ke dalamnya tetap memakai titian tangga dikrullah. Jadi dikrullah yang ditanamkan di Bapak, dikir jahar wabil aula, khususnya lagi dikir hopi, itu memberangkatkan nafas sampai ke hadirat Allah. La ilaha illallah. Tatkala Bapak ingat, terbang. Dan saat itu juga sampai. Mudah-mudahan tinggal kualitas ya. Nah, tinggal kualitas kita. Terus dikirnya jangan udah punya ini, aku udah segala-galanya. Udah lupa, tidak kontrol adab dikir. Berarti perasaan jadbah hebat jalan sampainya itu jadbah juga. Yang menarik Bapak juga, yang menarik Ibu juga. Cuma jadbahnya jadbah nafsaninya. Paham? Jadbah nafsaninya. Jadi pedenya Bapak, rasa hebatnya Bapak bukan karena hanyutnya tenggelam dikir kepada Allah, tapi pedenya dengan arogan dalam jiwa, merasa sampai, mengaku sampai. Itu nafsu. Paham? Jadi jadbahnya, tarikannya tarikan nafsaninya. Maka dalam adab zikir ini terus hanyutkan ruh, tenggelamkan. Insya Allah puasanya mencapai puasa yang mencapai la'allakum tattaqun. Amin. Karena itulah, satu detik lupa, cepat ingat lagi. Karena kodoknya itu juga. Kodoknya puasa hakikat kan. Tatkala lupa, cepat ingat lagi. Kalau kodoknya apa? Kodoknya di torikot, organ tubuh kita sudah maksiat, maka istighfar, mohon ampun. Kalau kodoknya di syariat, ya nanti setelah habis bulan Ramadan, Syawal ke sana, kodok, betul kan? Nah gitu. Jadi alhamdulillah dikasihkan tiga-tiganya. Mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat kita. Itu satu ya. Mohon maaf Andri dan semua para masai di sini, para murabbi. Yang kedua, tapi fakta karena ada nafsu dan syaiton, berat betul Pak. Dikir itu beratnya. Kenapa? Karena bayangan hayalan itu memang semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dirasakan oleh kita yang sudah dari kemarin masuk dalam jiwa kita, menarik juga, menarik ingatan kita yang akhirnya terus terbawa siaha ngembara dengan apa yang telah kita lakukan ataupun yang belum lakukan karena sudah terdengar oleh pikiran, masuk kepada hayalan. Aduh, mau menggelamkan illallah itu berat. Kadang-kadang dari 165 itu entah berapa yang masuknya itu kan. Nah, tapi jangan putus asa. Walaupun memang kebanyakan yang dirasakan oleh kita banyak lupa dibanding ingat, tapi tetap Bapak itu termasuk mudah-mudahan orang yang berbuat sesuatu bukan dari hanya menghayal, tapi melaksanakan. Dan bahaya mana? Yang ingat tapi lupa, tapi Bapak berzikir dalam arti babacaan kata orang Sunda yang diucapkan la ilaha
Tapi hati ini tidak ingat. Siaha ngembara kemana aja. Nah, bahaya mana? Dikir tapi hati kemana-mana. Kemana-mana. Nah, tapi tidak berdikir sama sekali. Bahaya mana? Lupa orang yang tidak berdikir dalam arti ucapan dengan lupa orang yang berdikir. Kita mengucapkan. Ya bahaya, lebih bahaya orang yang lupa tapi tidak berdikir. Nah ini juga udah alhamdulillah, mudah-mudahan masuk di wilayah itu juga fa'asa ayar fa'aka. Semoga Allah mengangkat derajat Bapak kita semua. Amin. Nah ini dalam kitabnya ya, bukan karangan tapi ada sumbernya. Ada kurung. La tatruki dikro li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan tinggalkan wahai ikhwan akhwat. Jangan tinggalkan dikir. Dikir dalam arti di sini dikir ucapan ya. Jangan tinggalkan dikir. Walaupun kamu belum merasakan apa? Hadirnya hati di waktu berdikir. Nah, belum merasakan apa? Ala tatruki dikro li adami hudurika, karena tidak adanya hadirnya hati kamu ma Allah beserta Allah. Pi wujudi yaitu ma Allah. Ma'a wujudi goplatin, serta dalam dikir itu lupa mengingat Allah. Jangan tinggalkan di waktu dikir tapi beli hati lupa Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita. Amin. Jangan tinggalkan. Kenapa jangan tinggalkan? Karena li'anna goplataka an wujudi dikrihi asaddu. Karena lupanya Bapak dari meninggalkan dikir kepada Allah, dan lupanya Bapak tapi tetap berdikir. Berdikir di sini yang diucapkan ya. Lupanya Bapak dengan mengucapkan dan lupanya Bapak tidak mengucapkan, maka kata Ibnu Athaillah li'anna goplataka an wujudi dikrihi asaddu. Karena lupanya Bapak, lupanya Ibu dari meninggalkan dikir itu lebih bahaya. Asaddu lebih bahaya. Min goplatika, daripada lupanya Bapak, lupanya Ibu. Min goplatika dari lupanya Bapak, lupanya Ibu, pi wujudi dikrihi, di dalam keadaan berdikir gitu. Jadi lebih bahaya lupanya orang yang tidak berdikir. Di sini katanya, kata orang Surama, babacaan, ngucapin tapi hati lupa. Nah gitu, satu udah. Fa'asa yarfa'aka, semoga Allah mengangkat derajat Bapak. Min dikri ma'wujudi goplatin, dari dikir yang diucapkan tapi diingatan gak ada. Mudah-mudahan Allah mengangkat Bapak ila dikrin ma'wujudi yakdotin. Nah, kepada dikir yang di dalam waktu dikir Bapak itu yakdoh, sadar Bapak, ini saya lagi dikir. Kenapa kok lupa? Kenapa? Lalu ada mulai sadar, tapi belum hudur. Udah sadar aja, sadar gitu. Kan sadar minimal nggak bahaya. Karena sadar itu tahu ini haram. Tetap dia sadar ini haram. Walaupun kadang-kadang terjerumus juga gitu. Tapi dia tidak menistakan, tidak menghina, tidak murokab dosanya Pak. Dibanding orang yang haram apa, udahlah. Nah gitu kan. Haram, halal, hantem aja. Udahlah, gak ada apa-apanya. Nah itu kan murokab, udah mulai kasar dia. Nah ini mulai sadar. Jadi yakdoh namanya. Min dikri ma'wujudi yakdotin, dari dikir beserta yakdoh sadar, ila dikrin ma'wujudi hudurin, naik lagi nanti oleh Allah, ditaikkan lagi Bapak dan Ibu kepada dikir yang benar-benar hudur, hadir, nyambung hatinya. Mudah-mudahan, amin. Karena alatnya udah ada. Kalau sudah sadar saja, Bapak sudah ada di dalam untuk mengingatnya. Tidak capek lagi. Kalau yang sudah tidak capek lagi, karena alatnya sudah ditanamkan. Benih tauhidnya, kalimah takwanya,
kalimat imannya. Nah, itulah untungnya. Nah, udah dari sana. Wa min dikrin ma'a wujudi hudurin ila dikrin ma'a wujudi ghaibatin. Nah, di sini dari dikir yang disertai dengan hadir hati ingat Allah, Bapak akan ditingkatkan lagi kepada dikir yang ghaibah. Apa ghaibah? Gelap, tidak bisa melihat makhluk. Apa? Melihat apa saja Bapak. Hati Bapak tidak bisa dibohongi. Pencipta yang hidup dalam hati Bapak melihat gunung, melihat lautan, melihat pantai, melihat bintang, hati Bapak tembus kepada pemiliknya. Maka siapapun, apapun yang dilihat oleh Bapak, hati tetap kepada Al-Mudabbir yang mengaturnya. Di belakang itu semua ada yang mengatur. Maka muncul kekuatan goibah Bapak sampai ke sir, ke rasa, yaitu wilayah sir mahalul musyahadah, tempat melihat, tempat musyahadah, melihat zat laisa kamitslihi syai'un. Allah sang pemberi, sang pencipta yang maha sempurna. Di sanalah kelezatan dzikir. Maka kalau sudah masuk sana berarti dzikir itu sudah menghantarkan Bapak sampai ke lahutiyah. Mudah-mudahan, amin. La ilaha illallah. Terus semakin mengkristal, itulah dzikir yang Rasulullah dipertemukan bersama sang pencipta di Sidratul Muntaha Qoba Kausen au adna, sehingga Rasulullah idyagsa sidrata ma yagsa ma zagol basar wa ma togo laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tatkala Sidratul Muntaha diliputi dengan sesuatu yang meliputinya, maka pandangan Nabi Muhammad, penglihatan Nabi Muhammad tidak bisa melewati dan tidak bisa meninggalkannya. Udah ada di Muhammad, karena contoh yang memberi contoh mesti ada di umatnya. Bapak sebagai umatnya yang diberi contoh, mudah-mudahan tersambung, amin. Nah, itulah yang dirasakan oleh beliau, dirasakan juga oleh bapak-bapak dan ibu itu. Jadi sama, bersama terus. Tinggal semakin kualitas mengkritik, itu namanya kalau dalam kitab Jami'ul Muqni itu namanya surga ma'arif. Surga ma'arif itu apa? Surga ma'rifat. Surga ma'rifat tidak ada yang sederajat dengan dia. Karena setinggi-tingginya surga nanti di akhirat pun surga ma'rifat. Bukan kelas 2 Pak, bukan kelas 3. Surga ma'rifat itu nanti di yaumal jaza itu nanti itu tertinggi surga itu. Yang mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khoto qalbi basar, itu perspektif tasawuf. Ya, mudah-mudahan sampai kita merasakan, amin. Nah, mulai di pintu gerbang dibukakan terus, dibukakan. Sekarang itulah nikmat. Nikmat di waktu siang, nikmat di waktu malam, nikmat di waktu musibah, nikmat di waktu mendapat karomah, barokah. Tapi nikmat itu tidak membuat sombong, nikmat itu tidak membuat angkuh, nikmat itu tidak membuat arogan, tapi nikmat itu membuatkan ruh dan jiwa kita semakin tunduk dan patuh dan semakin merasakan kemaha esaan Allah, kemaha dermawanan Allah, kemaha kesempurnaan Allah. Terus semakin hanyut dia, semakin hanyut merasakan fana. Apa fana? Fanuna lam yarawna li anfusihim. Merasa diri tidak memiliki, merasa diri tidak merasa punya, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, tidak merasa bisa. Karena apa? Malu dong sama pemberi, malu dong sama pencipta, malu dong sama penguasa, malu dong yang maha dekat, lebih dekat dari ulat
dan lehernya. Apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itulah panuna lam yarauna li anfusihim. Kalau sudah panah yang benar panahnya, maka hasolalahu makom bako. Dia berhasil menduduki makom bako. Makom bako kembali ke alam sadar. Bapak silahkan di pasar, di kantor, dimanapun, hati bersama Allah, tapi berbicara dohir, badan bersama hambanya, bersama makhluknya. Itulah yang sulit. Akhirnya tetap bersinergi dan tetap ruhnya sudah merdeka, karena sudah bako dalam ruhnya, dalam jiwanya. Sudah, kalau sudah sampai di sana, Bapak sudah dakarun hurun, laki-laki yang merdeka. Amin. Itulah kenikmatan, itulah keindahan. La ilaha illallah. Semuanya menjadi ladang. Yang ada datang orang yang benci, ya udah bertaburan. Karunia Allah karena dosanya diambil. Datang orang yang memuji, tidak jumawa, tenang aja, karena yang dilihat pemiliknya semuanya. Maka udah tidak terpeleset dengan pujian, tidak terpeleset dengan cacian, karena la ilaha sudah masuk ke karakter hamba. Amin. Menjadi karakter akhirnya. Itulah sang mursyid kamil mukamil. Mudah-mudahan Allah menitipkan juga pada kita semua. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu. Ini dalam kitab apa yang tadi? Ini kitabnya kitab Hikam. Lalu kita lihat lagi kitab Anwarul Qudsiyah. Ini dari Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, Pak. Dikasih, insya Allah semua para wakil yang waktu beliau masih sehat, masih bisa komunikasi, mesti mengasih ini. Dikir Bapak ini bagaimana kedudukannya? Tidak cerita padilahnya kok, Pak Kiai. Kan biasanya setiap amalan-amalan yang dikerjakan para muslimin muslimat, ikhwan akhwat, nanti di surga gedungnya sekian, nanti gitu kan? Iya, itu bagus juga. Dikir bagaimana? Ya dikir Bapak, tatkala dikir Bapak sudah musyahadah, dikir Bapak sudah mendapatkan jadbah ilahiyah, jadbah ruhaniyah, awal naik kepada jadbah ilahiyah, udah naik ke sana sampai ke ilahiyah, maka detak jantung 1 kali berdetak Bapak, tapi ada itu, tapi benar hanya merasakan. Maka ditimbang dengan ibadah jin dan manusia semua, tapi Bapak waktu sesaat ataupun 1 detik ataupun 1 menit ada rasa itu, maka jin dan manusia yang seisinya di dunia ini tetap nur dikir yang ada itu jadbah ilahiyah, itulah yang maka laro jahat mesti tidak mampu mengungguli orang yang sedang mengingat Allah di waktu itu, yang sebenar-benarnya mendapatkan jadbah ilahiyah. Mudah-mudahan. Udah itu. Yang kedua, dikir yang benar-benar dirasakan oleh orang yang sedang makrifat oleh Allah, dikasihkan kepada hambanya, ibu ataupun bapak sama. Tatkala bapak merasakan nikmatnya dikir, bagaimana keunggulan dikir? Tapi ini dari kitab Anwarul Qudsiyah ya. Nah, tapi dalam kitab Hikam juga ada sama. Penjabaran dari yang tadi ada sama. Di sini di Anwarul Qudsiyah apa? Derajat dikir. Nah, derajat dikir, derajat dikir para ulama ubillah, ulamaul ilmi, khususnya ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah, beliau bersabda, inna zikra mansurul wilayati. Inna itu harap taukid lamun cik ilmu nahu, yaitu
taukid, mengokohkan, bukan litaroji, bukan mudah-mudahan, bukan harapan, tapi sesungguhnya kan. Inna dzikra, sesungguhnya dikir itu pengokohan, pengokohan dari Allah. Sesungguhnya dikir apa? Nah, mansurul wilayati, yaitu bisluit kewalian, mau ibu mau bapak. Nah, ini untuk, bukan untuk personal ya, siapa saja, paham ya? Sesungguhnya dikir yang hambanya amalkan, hamba Allah amalkan, tatkala itu hamba dikasih dikir, dikir yang diucapkan dan yang diingatkan, sehingga tenggelam dalam jiwanya merasakan hamba yang hanya butuh dengan Allah. Dalam keadaan apapun dia butuh dengan Allah, maka sesungguhnya dikir itu adalah mansurul wilayati, yaitu bisluit kewalian. Ai marsum minallahi lil abdi, yaitu ya kata Sunda tegesna marsum, apa, keresmian dari Allah kepada hamba, bil wilayati, menyandang status wali. Bisi ngadeg-deg teuing kata wali mah, takut-takut nanti GR. GR-nya jadi tak kontrol, jadi jangan kata wali itu, dikasihi Allah, dicintai Allah, itu aja. Ger ngaraku wali. jangan. Ini bukan untuk diaku, tapi untuk disyukuri ya. Jadi nikmati, mahal dikir itu, murah juga kalau memang Allah kasih. Mahal walaupun triliunan dolar tidak bisa kita membeli dikir. Kalau Allah tidak kasihkan tetap tidak dapat. Tapi murah, tidak pernah seperak pun. Ada syarat untuk membayar dikir, betul? Tapi tatkala Allah mengasihkan ya dapat juga. Ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah tetapkan, Allah kasihkan. Agak sakit juga di sehat-sehat karena ini bagian bapak. Bapak tetap mengunjungi. Kalau yang tidak, ya 1000 alasan akan menghampiri dirinya. Betul Bu? Tapi tatkala udah bagian, maka muncul kemauan. Kalau sudah ada kemauan, mesti ada jalan. Ya kemauannya juga dari Allah, jalannya juga dari Allah. Hakikat syariat adalah kemauan Bapak dan jalannya juga yang dicari oleh Bapak. Alhamdulillah. Jadi mansurul wilayati. Mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan dikir. Amin. Itu satu. Yang kedua, mudah-mudahan apa dipangsiunkan dikir? Ya kalau dipangsiunkan dikir berarti kewaliannya dicabut lagi oleh Allah. Nah, contoh, Bapak senang hataman, Bapak senang manakiban, Bapak senang biasa kholwat dan sebagainya. Tiba-tiba Bapak tidak melaksanakannya, tapi bukan karena malas. Kalau malas ya mending. Tapi ada kebencian dalam jiwa, ada enggak senang. Nah, itu tanda orang sedang dicabut dikirnya. Mudah-mudahan diselamatkan kita, amin. Wa may yuslabu anid dzikri faqad uziba bil wilayati. Siapa orang yang dicabut dari dikirnya, jiwanya itu dicabut dari dikirnya, ucapannya juga dicabut, jadi enggan ngucapin la ilaha illallah, enggan baca Quran, enggan baca sholawat, biasa-biasa. Nah, berarti itu jelas sudah dicabut dari kelompok kewalian. Naudzubillahi min. Ya kita mah tidak ngaku wali-wali dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dibersamakan oleh Allah bersama para wali Allah. Amin. Tapi kalau motivasi dari Syekh Wahab Asy'arani ini, ya kita juga syukur. Karena masalah wali Allah itu bukan hebatnya manusia, tapi kasih sayang, fadl, karunia Allah. Orang dikatakan sempurna, dikatakan ini, awas jangan menakar kesempurnaan kepada seseorang ini, menganggap orang ini hebat, kuat, bisa. Bapak harus tembuskan mata batin Bapak. Menganggap sempurna kepada makhluk itu adalah karena Allah menutup aibnya. Paham ya? Menutup kekurangannya, maka disempurnakan oleh Allah. Jadi yang maha sempurnanya tetap Allah. La ilaha illallah.
Jadi oleh karena itu kita tidak usah putus asa. Kita tidak bisa dulu, tidak belajar dulu kita, tapi Allah menarik kita untuk berzikir kepadanya. Maka jangan minder, biarin aja, terus aja. Ibu-ibu misalnya yang tadinya tidak dijilbab sekarang jadi dijilbab, datang nebang lagi, teman muslimah juga misalnya datang, tahulah kelakuan kamu dulu sama-sama di diskotik sama ini, biar itu jangan dulu, biar sekarang ini Allah sedang mengistimewakan ibu, amin. Nah, biar kalau kita lalu ragu, lalu ikut dengar orang, akhirnya kita kembali lagi. Udah, bahwa Bapak dikir ini Bapak mendapatkan kesempurnaan dari Allah. Amin. Bukan hebatnya Bapak kita saya, bukan. Tapi ini cara Allah mengasihi Bapak. Dan jangan menganggap ini adalah remeh, ini adalah kecil. Karena tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap kecil. Tatkala Allah mau mendekatkan dirinya kepada Bapak, menarik Bapak. Ini tanda Allah sedang akan memperlihatkan hakikat kemahabenaran Allah, hakikat kemahahebatan Allah, hakikat kemahasempurnaan Allah. Dengan kalimat ini adalah inti tauhid. Karena dengan inti tauhid, sifat-sifat Allah semuanya ke bawah. Maka Allah akan memperlihatkan nanti sifat-sifatnya, akan mentajalikan nanti sifat-sifatnya di A, di B, di C. Dan jangan ingin sama. Setiap murid mungkin beda-beda. Mungkin ini mah Rahman yang ditajalikan oleh Allah, mungkin ini mah sedang Asyakur, mungkin ini mah Aziz. Ya biar, mana semuanya itu adalah kesempurnaan sifat Allah. La ilaha illallah. Nah itulah ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Maaf mengajinya ke arah sana. Ini dari kitabnya Anwarul Qudsiyah dan dari hikam yang baru dibaca. Kenapa? Dan ilmu yang diamalkan oleh Bapak ini adalah ilmu apa? Ilmu ihsan. Nah, di wilayah ihsan ilmunya ilmu tasawuf, jalannya dengan toriko. Toriko ataupun tasawuf ya bisa dikatakan kurun ketiga sesudah Rasulullah meninggal. Tapi dari segi ajaran, ilmu yang Bapak amalkan, ilmu yang Bapak terus nikmati ini adalah dari segi ajaran dari Allah dan Rasulullah. Dan ilmu yang Bapak amalkan sekarang, ilmunya ini dari Allah. Karena wawadi'uhu, peletak ilmu tasawuf ini, wawadi'uhu, peletak ilmu torikoh ini, yang ada dalam ma'bade yang 10 itu, wawadi'uhu, peletaknya siapa ilmu tasawuf ini? Peletaknya siapa ilmu torikoh ini? Maka Bapak jawab, wawadi'uhu Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri, Pak. Allah sendiri yang meletakkannya ini. Allah sendiri yang membuatnya ini. Allah sendiri yang mengasihkan kepada Bapak itu. Wa wadi'uhu Allahu tabaraka wa ta'ala wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu. Jadi Allah sendiri yang memberikan kepada Rasulullah dan kepada seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu dari Nabi Adam sampai beliau yang 124.000 Nabi dan Rasul, semuanya berjalan dan menjalankan ilmu toriko, ilmu tasawuf. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ya barokah. Nah, mohon maaf semuanya ya di sini. Mudah-mudahan ucapan saya manfaat bagi saya, manfaat bagi keluarga di sini, manfaat bagi bapak-bapak ibu semuanya. Dan yang saya harapkan dengan semua ikhwan akhwat semuanya yang ada di mana-mana, di tempat manapun juga, dari masyriq sampai maghrib, yang sama-sama menuju mengharap karunia Allah. Mudah-mudahan kita semua sudah dipertemukan di dunia yang panah ini. Ya Allah, pertemukan dan bersatukan kembali, persatukan kembali di surgamu, amin. Ridho, rahmat, fadl dan karunia-Nya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Dan barangkali ada yang mau curhat, nggak apa-apa, silakan aja. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.